Abu Nawas divonis hukuman mati gara-gara buang air besar. Bagaimana ceritanya? Kisah bermula dari Abu Nawas menjelajahi hutan bersama Baginda Raja. Saat itu Raja memang mengajak Abu Nawas untuk mengawal dirinya. Sepanjang perjalanan ke hutan, mereka berdua dan beberapa pengawal menyusuri sungai. Baginda Raja mengingatkan kepada Abu Nawas dan para pengawalnya soal undang-undang kebersihan lingkungan. Salah satu pasal undang-undang tersebut berisi dilarang buang air besar di sungai kecuali raja atau seizin raja. Pelanggaran atas pasal ini adalah hukuman mati. Di tengah pengembaraannya di hutan, raja kebelet buang air besar. Dikarenakan di dalam hutan, raja BAB di sungai yang airnya mengalir ke arah utara. Ketika raja buang air besar, Abu Nawas ikut buang air besar juga di sebelah selatan raja. Begitu raja melihat ada kotoran lain selain kotorannya, dia langsung marah besar. Belakangan diketahui yang buang hajat di sebelahnya adalah Abu Nawas. Demi hukum yang berlaku, Abu Nawas dibawa ke pengadilan. Ia kemudian divonis hukuman mati. Sebelum hukuman dilaksanakan, Abu Nawas diberi kesempatan untuk membela diri. Raja yang mulia, saya rela dihukum mati. Tapi saya akan sampaikan alasan kenapa ikut buang air besar bersama raja, ucap Abu Nawas. Begini Baginda, saya ikut buang air besar bersama Baginda karena itu adalah bukti kesetiaan hamba kepada Baginda Raja. Karena sampai kotoran raja pun harus hamba kawal dengan kotoran hamba. Jadi itulah pembelaan hamba dan alasan hamba pada Baginda Raja. Kalau begitu, hukumlah hamba Baginda Raja, jelasnya. Pledoi yang dikemukakan Abu Nawas tersebut pun membuat raja terharu. Abu Nawas yang tadinya divonis mati, lalu diampuni dan justru diberi hadiah oleh Baginda Raja. Allahu a'lam bishawab. Kisah yang selanjutnya berjudul Bawa Kambing Bertanduk Besar. Abu Nawas bikin raja mengaku kalah. Kisah bermula ketika Abu Nawas dan Baginda Raja lagi-lagi punya kisah lucu. Berawal dari sebuah negeri, hidup seorang saudagar kaya raya bernama Abdul Hamid. Di usia pernikahannya yang sudah mencapai 5 tahun, Hamid dan istrinya belum juga dikaruniai anak. Pada suatu hari seusai sholat asar, Hamid bernazar di dalam masjid. Ya Allah, jika engkau mengaruniai aku seorang anak, maka akan kusembeli seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia, ucap si Hamid. Nazar yang disampaikan Hamid tidak mudah, bahkan cenderung sulit. Karena di zamannya sangat jarang terdapat kambing bertanduk sebesar jengkal manusia atau itu sangat besar sekali. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Hamid pun terkabul. Ia dan istri bahagia bukan kepalang. Singkat cerita, bayinya pun telah lahir di dunia. Hamid segera mengadakan sayembara kambing dengan tanduk sebesar yang diinginkannya itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Hamid dan istrinya tidak juga mendapatkan kambing yang dimaksud. Akhirnya ia mengirim utusan bernama Syabur untuk meminta tolong kepada Abu Nawas. Hamid, si orang yang kaya raya, berharap bisa menemukan kambing yang dimaksud atau minimal Abu Nawas bisa memberikan solusi atas nazarnya tersebut. Ya sudah, katakan kepada tuan kamu, bawa seekor kambing yang punya tanduk dan bayinya tersebut besok pagi ke masjid, ucap Abu Nawas kepada Syabur. Esok paginya, Hamid menjumpai Abu Nawas dengan seekor kambing yang memiliki tanduk dan anaknya yang masih bayi beserta istrinya. Baiklah Tuan Hamid, jika nazarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih kambing yang punya tanduk sebesar jengkal manusia,
Sekarang tunjukkan mana kambing yang kau bawa kemari dan mana anakmu, tanya Abu Nawas. Ini kambing dan anak saya, jawab Hamid. Abu Nawas kemudian mengukur tanduk kambing dan jengkal anak bayi itu. Sekarang kamu sudah bisa membayar nazarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dapat kambing yang pas, pungkas Abu Nawas. Kemudian nazar Hamid pun terlaksana berkat kecerdikan Abu Nawas. Allahu a'lam bishawab.